Kalau Soekarno dan Soeharto memimpin di era yang sama, siapa yang Indonesia pilih? Dua nama besar ini pernah memegang kekuasaan penuh atas Indonesia, namun dengan cara yang sangat berbeda. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang membakar semangat rakyat dan membawa mimpi besar tentang bangsa merdeka. Sementara Soeharto hadir dengan gaya tenang, disiplin, dan fokus pada stabilitas serta pembangunan. Perbedaan keduanya bukan sekadar soal gaya bicara, tapi cara memimpin, mengambil keputusan, dan meninggalkan warisan sejarah. Di video ini, kita akan membahas top 7 perbandingan Soekarno dan Soeharto. Bukan untuk menentukan siapa paling benar, tapi untuk memahami bagaimana dua pemimpin ini membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini. Nomor 7. Gaya kepemimpinan. Soekarno dan Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang sangat kontras dan mudah dikenali. Soekarno memimpin dengan karisma besar dan kekuatan pidato yang mampu membakar semangat rakyat. Ia sering tampil sebagai simbol perjuangan bangsa, menyatukan rakyat lewat ideologi, mimpi besar, dan semangat revolusi. Kepemimpinannya terasa hidup, teatrikal, dan sangat personal. Soeharto justru hadir dengan gaya yang dingin, tenang, dan tertutup. Latar belakang militer membentuk cara memimpinnya yang disiplin, terstruktur, dan penuh perhitungan. Ia jarang berpidato panjang, namun keputusan yang diambil bersifat tegas dan berdampak jangka panjang. Jika Soekarno memimpin dengan api semangat dan pengaruh emosional, Soeharto memimpin dengan stabilitas dan kontrol. Dua gaya ini membentuk arah Indonesia yang sangat berbeda di masanya masing-masing. Nomor 6. Hubungan dengan rakyat. Hubungan Soekarno dan Soeharto dengan rakyat menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Soekarno dikenal sangat dekat dengan massa. Ia sering menyapa rakyat secara langsung dan menggunakan pidato sebagai senjata utama untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Bagi banyak orang, Soekarno bukan sekadar presiden, melainkan simbol harapan dan kebanggaan bangsa yang baru merdeka. Soeharto membangun hubungan yang lebih berjarak. Ia jarang tampil emosional di hadapan publik, namun menghadirkan rasa aman melalui stabilitas dan ketertiban. Rakyat mungkin tidak merasa dekat secara personal, tetapi menikmati kehidupan yang relatif tenang dan teratur. Soekarno memikat hati rakyat dengan kata-kata dan visi besar, sementara Soeharto memenangkan kepercayaan melalui kontrol dan hasil pembangunan. Keduanya dipandang berhasil dengan cara yang sangat berbeda, tergantung dari sudut pandang zamannya. Nomor 5. Kebijakan ekonomi. Perbedaan paling terasa antara Soekarno dan Soeharto terlihat jelas pada arah kebijakan ekonomi. Di masa Soekarno, fokus utama lebih tertuju pada perjuangan politik dan ideologi nasional. Akibatnya, kondisi ekonomi kurang stabil, inflasi melonjak tinggi, dan nilai uang merosot drastis. Negara lebih sibuk mempertahankan identitas dan kedaulatan daripada membangun sistem ekonomi yang kuat. Soeharto mengambil arah yang sangat berbeda. Ia menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dengan membuka pintu investasi asing, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pertumbuhan industri. Program swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur membuat ekonomi terlihat lebih stabil dan terencana. Nomor 4. Demokrasi dan kebebasan. Perbandingan Soekarno dan Soeharto dalam hal demokrasi menunjukkan dua wajah kekuasaan yang sama-sama terpusat, namun dengan pendekatan berbeda. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, di mana keputusan politik banyak berpusat pada dirinya. Kebebasan pers dan oposisi tetap ada, tetapi bergerak dalam batas yang ditentukan oleh negara dan ideologi revolusi. Soeharto melanjutkan pola kekuasaan terpusat melalui sistem Orde Baru. Stabilitas dijaga ketat, namun kebebasan berbicara, pers, dan kritik dibatasi secara sistematis. Pemerintah menempatkan keamanan dan ketertiban di atas kebebasan individu. Pada era Soekarno, rakyat diajak ikut bermimpi tentang masa depan bangsa. Pada era Soeharto, rakyat diminta patuh demi pembangunan. Nomor 3. Politik luar negeri. Soekarno dan Soeharto memiliki arah politik luar negeri yang sangat berbeda. Soekarno tampil berani dan konfrontatif di panggung dunia. Ia menentang imperialisme Barat, membangun poros kekuatan dengan negara sosialis, serta menjadi tokoh penting dalam gerakan non-blok. Indonesia di masanya dikenal lantang, berani bersuara, dan tidak takut berseberangan dengan kekuatan besar dunia. Soeharto memilih pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis. Hubungan dengan negara Barat diperbaiki demi bantuan ekonomi, investasi, dan stabilitas nasional. Indonesia lebih fokus pada citra sebagai negara yang aman untuk bekerja sama, bukan sebagai simbol perlawanan global. Jika Soekarno mengangkat martabat Indonesia lewat sikap berani dan idealisme, Soeharto menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil dan menguntungkan secara ekonomi di mata dunia. Nomor 2. Warisan sejarah. Warisan yang ditinggalkan Soekarno dan Soeharto sangat berbeda, namun sama-sama melekat kuat dalam ingatan bangsa. Soekarno dikenang sebagai bapak proklamator dan simbol lahirnya Indonesia merdeka.
Ia mewariskan identitas nasional, semangat persatuan, dan keberanian melawan penjajahan dalam berbagai bentuk. Nama dan wajahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah awal Republik. Soeharto meninggalkan warisan berupa pembangunan fisik dan stabilitas jangka panjang. Infrastruktur, swasembada pangan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi bukti nyata kepemimpinannya. Soekarno mewariskan jiwa dan semangat bangsa, sementara Soeharto meninggalkan fondasi pembangunan. Nomor 1. Lama menjabat. Perbedaan lama masa jabatan Soekarno dan Soeharto sangat memengaruhi arah kepemimpinan Indonesia. Soekarno menjabat sebagai presiden selama sekitar 21 tahun. Dalam waktu tersebut, Indonesia berada dalam fase awal sebagai negara baru, penuh dinamika, konflik politik, dan pencarian jati diri. Banyak kebijakan diambil dalam situasi yang belum stabil dan serba darurat. Soeharto memimpin jauh lebih lama, yakni sekitar 32 tahun. Masa jabatan yang panjang memberinya kendali besar untuk membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program pembangunan bisa dijalankan secara konsisten, namun kekuasaan yang terlalu lama juga membuat kontrol melemah dan penyalahgunaan kekuasaan sulit dicegah. Soekarno memimpin Indonesia di masa pembentukan bangsa, sementara Soeharto memimpin di masa pemantapan kekuasaan. Perbedaan durasi ini menjelaskan mengapa dampak kepemimpinan keduanya terasa sangat berbeda hingga sekarang. Itulah top 7 perbandingan Soekarno dan Soeharto. Dua presiden besar dengan gaya kepemimpinan, visi, dan cara memimpin yang sangat berbeda. Soekarno menghadirkan semangat revolusi dan simbol kemerdekaan, sementara Soeharto membangun stabilitas dan infrastruktur negara dengan kekuasaan yang panjang. Sejarah tidak hanya mengingat siapa yang menang atau kalah, tetapi juga pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kepemimpinan. Dari perbedaan ini, kita bisa memahami bagaimana sebuah bangsa terbentuk, bertahan, dan berkembang. Kalau kamu tertarik dengan sejarah Indonesia atau ingin melihat perbandingan tokoh lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih.